Misteri kematian Brigadir Nur Hadi mulai terkuak. Dua orang atasannya, berpangkat komisaris polisi dan inspektur 2, menjadi tersangka. Kedua atasan tersebut menghabisi nyawa Nur Hadi lantaran cemburu dan tersinggung karena korban menggoda serta merayu teman wanita salah seorang tersangka. Hasil otopsi menunjukkan bahwa Brigadir Nur Hadi tewas karena dicekik dan luka di sekujur tubuh akibat dianiaya. Di kepala bagian belakang, kalau berdasarkan teori, maka kepalanya yang bergerak membentur benda yang diam. Pada pemeriksaan lehernya ditemukan ada fraktur atau patah tulang pada tulang lidah. Kalau tulang lidah yang mengalami patah, maka lebih dari 80% penyebabnya karena pencekian. Tak hanya atasan Nur Hadi yang jadi tersangka, salah satu tersangka adalah wanita cantik bernama Misri Puspita. Di akun media sosialnya, Misri diduga pernah menjadi finalis ajang Duta Muslimah pada tahun 2019. Menurut keterangan kuasa hukum Misri, wanita kelahiran Jambi ini adalah tulang punggung keluarga dan menghidupi 5 orang saudaranya. Dalam kasus ini, Misri diduga menerima bayaran sebesar 10 juta rupiah dari Kompol Madeyogi Purusa Utama. Ia dibayar untuk menemani pesta dan bermalam di villa tempat pembunuhan itu terjadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Muhammad Nur Hadi, anggota BIT Propam Polda Nusa Tenggara Barat ditemukan tewas di dasar kolam salah satu villa di kawasan Gili Trawangan, Lombok Utara pada tanggal 16 April 2025. Pada penyidikan awal, korban diduga tewas karena tenggelam. Tragedi kematian polisi dengan pangkat brigadir ini sebulan ditutup oleh penyidik. Namun kuatnya dorongan publik terhadap pengungkapan kasus ini membuat polisi akhirnya bertindak. Dan berikut kronologi kematian Brigadir Nur Hadi. Pada hari Rabu 16 April 2025, Brigadir Nur Hadi bersama para pelaku datang ke salah satu villa di Gili Trawangan, Lombok. Di sana mereka menggelar pesta bersama teman wanita. Diduga disinilah para pelaku juga mengonsumsi narkoba. Kemudian pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah, korban Nur Hadi berendam di kolam bersama pelaku dan teman wanitanya. Kombes Syarif menyebut Brigadir Nur Hadi diduga merayu teman wanita pelaku. Lalu pukul 21 waktu Indonesia Tengah, pelaku diduga menganiaya korban di dalam kolam hingga pingsan dan korban dibiarkan hingga akhirnya tewas. Kemudian pukul 21.20 waktu Indonesia Tengah, pihak villa menghubungi salah satu klinik. Korban sempat diberikan pertolongan pertama, namun kondisinya tidak memberikan respons. Korban dinyatakan meninggal dunia pada pukul 22.14 waktu Indonesia Tengah. Hal itu terungkap dari hasil otopsi. Penyidik kemudian memeriksa 18 saksi untuk mengungkap kasus itu. Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam rekaman CCTV, dua pria yang salah satunya penjaga indekos hunian korban di Menteng, Jakarta Pusat membuka paksa jendela kamar. Mereka mencari keberadaan korban. Pencarian korban setelah pihak keluarga yang berada di Yogyakarta menghubungi penjaga indekos untuk menanyakan keberadaan korban yang selama 2 hari tidak bisa dihubungi. Saat pintu terbuka, korban ditemukan tidak bernyawa dengan kepala terlilit lakban serta tertutup selimut. Kematian diplomat muda Kemenlu, Arya Daru Pangayunan, masih menyisakan kejanggalan. Petugas gabungan dari Polres Metro Jakarta Pusat dan tim Inafis Mabes Polri menggelar olah TKP di indekos korban di Menteng, Jakarta Pusat. Dari pemeriksaan sementara, polisi mendapati sidik jari korban menempel di lakban yang melilit wajah Arya. Tidak ada tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Saat ini, tim penyidik menunggu hasil uji laboratorium forensik yang dilakukan. Sementara prosesnya masih dalam proses penyidikan, masih banyak pemeriksaan yang akan kita lakukan, ya, pemeriksaan ahli, mungkin pemeriksaan terhadap ahli forensik termasuk CCTV. Polisi telah memeriksa 5 saksi, diantaranya istri korban, rekan korban, penjaga indekos, dan tetangga sekitar. Setelah polisi meminta keterangan dari istri korban, Arya Daru diketahui memiliki riwayat penyakit GERD dan kolesterol.
Tim Liputan Ayus melaporkan. Suara letusan senjata api mewarnai penyergapan terhadap Hairul, tersangka kasus pembunuhan yang menewaskan istrinya bersama Yoyo Afriani yang terjadi pada Juni 2024 silam. Petugas terpaksa melepaskan tembakan terarah dan terukur setelah tembakan peringatan aparat kepolisian tidak diindahkan pelaku. Pelaku akhirnya tewas di tangan polisi usai terlibat baku tembak dengan aparat kepolisian Satreskrim Polres Batanghari. Jenazah Hairul kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Hamba Muara, Bulian, sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Dari keterangan polisi, pihaknya sempat kesulitan melacak keberadaan pelaku karena ia sering berpindah-pindah tempat di wilayah Kecamatan Marosebo Ulu, Kabupaten Batanghari, Jambi. Selain hampir 1 tahun persembunyiannya, Hairul juga membekali dirinya dengan sejumlah senjata api lengkap dengan amunisi. Kan saudara Hairul itu melakukan perlawanan dengan cara melakukan penembakan kepada anggota opsional kita. Pada saat berhasil kita lumpuhkan, kita temukan ada sekitar 6 pucuk senjata api, terdiri dari 4 panjang, 1 pendek. Sebelumnya, pada Juni 2024 lalu, Yoyo Afriani sempat dikabarkan hilang oleh pihak keluarganya dan akhirnya ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Dan dari hasil penyelidikan polisi, terungkap pelaku pembunuhan tersebut ternyata Hairul yang merupakan suami korban sendiri. Hairul menghabisi nyawa istrinya secara sadis dan keji serta menguburnya di sebuah perkebunan milik warga setempat. Dari Batanghari, Jambi, Johnny Firdaus melaporkan. Seorang oknum guru ngaji ditangkap polisi karena melecehkan 5 muridnya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Pelaku melakukan aksi bejat itu di rumah pribadinya yang juga dijadikan tempat mengaji. Modusnya, pelaku meminta murid laki-laki pulang terlebih dahulu dan menyisakan murid perempuan di dalam rumah. Ia melancarkan aksinya dengan dalih praktik tata cara mandi besar. Selain itu, pelaku mengiming-imingi korban uang dan mengancamnya agar korban tidak melapor kepada orang tuanya. Perbuatan bejat sudah berulang kali dilakukan sejak tahun 2021. Kejadian tersebut sudah berulang kali, jadi tidak baru sekali saja, jadi sudah berulang kali dilakukan, bahkan dengan beberapa murid pengaji lainnya. Pelaku melakukan hal tersebut dengan ingin memberikan uang dan mengintimidasi korban dengan cara mengancam apabila anak korban memberitahukan kepada orang lain ataupun kepada orang tua korban. Untuk memulihkan trauma, korban kini didampingi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DKI Jakarta. Sementara polisi terus menyelidiki kasus ini karena tidak menutup kemungkinan jumlah korban bisa bertambah. Polisi pun mengimbau masyarakat untuk melapor jika mengetahui kasus serupa. Di Jakarta Selatan, Helmi Sayang Bati melaporkan.